Selamat malam adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di Horas, Home Online Renungan Anak Sekolah Minggu. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan buat kami semua. Tuhan, bila sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya, Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah bercerita tentang Tuhan. Nah, adik-adik yang ikut Horas pasti tahu ya kalau Tuhan itu baik dan hebat, ya kan? Tuhan menjaga dan melindungi kita dengan luar biasa. Tapi pernah nggak sih kita menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain? Kayaknya sulit ya untuk bercerita tentang Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang gadis pelayan yang membawa keselamatan bagi tuannya karena ia berani menceritakan tentang Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita baca dari 2 Raja-Raja 5 ayat 2-3. Demikian bunyinya. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Demikian firman Tuhan yang kita baca pada malam ini. Kita lanjutnya ya, ceritanya sebagai berikut. Pada zaman dahulu kala, ada seorang bapak panglima, pahlawan yang gagah perkasa. Namanya Pak Naaman. Ia orang yang sangat dipercaya Raja Aram. Pak Naaman pernah membawa anak perempuan Israel untuk menjadi pelayan di rumahnya. Ia adalah seorang gadis kecil yang tidak disebutkan namanya. Gadis ini melayani istri dari Pak Naaman. Suatu hari, Pak Naaman kena penyakit kusta. Apa ya penyakit kusta itu? Penyakit kusta itu penyakit kulit yang menjijikkan. Seluruh kulitnya bisa penuh dengan luka-luka, bahkan bisa menghilangkan sebagian anggota tubuhnya. Menyeramkan sekali ya. Nah, pelayan kecil itu ingat bahwa di negerinya di Israel ada seorang nabi Allah yang luar biasa. Gadis itu tahu hanya Tuhan Allah Israel yang mampu menyembuhkan tuannya, si Pak Naaman. Oleh karena itu, ia memberanikan diri memberitahu istri dari Pak Naaman agar Pak Naaman mencari Nabi Elisa, nabi dari Allah Israel. Lalu Pak Naaman mengikut saran dari gadis itu. Ia bertemu Nabi Elisa di Israel dan disuruh untuk mandi di sungai Yordan 7 kali. Ajaibnya, penyakit kustanya langsung hilang. Oleh karena itu, Pak Naaman percaya bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa. Nah, adik-adik, ternyata dari keberanian gadis pelayan itu untuk menceritakan tentang Allah Israel yang punya kuasa untuk menyembuhkan, sekarang Naaman menjadi percaya juga kepada Allah. Yuk, kita belajar seperti gadis pelayan itu.
Belajar untuk berani menceritakan tentang Tuhan. Tentang Tuhan yang baik, yang memberkati kita, tentang Tuhan yang mengasihi kita, tentang Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau ada teman atau keluarga kita yang sakit, bisa kita ajak untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau ada teman atau keluarga kita yang sedih, bisa kita ceritakan tentang Tuhan sebagai sahabat yang baik dan peduli dengan kesedihan mereka. Ayo, pakai setiap kesempatan untuk bercerita tentang Tuhan. Nah, demikian Horas kita malam ini. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita tentang gadis kecil yang baik yang berani menceritakan tentang Tuhan kepada tuannya. Bahkan tuannya menjadi percaya kepada Tuhan. Kami ingin seperti gadis kecil itu sehingga kami juga boleh bercerita tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menyaksikan kepada mereka bagaimana Tuhan sungguh sangat baik dan mengasihi kami, bahkan menjadi juru selamat kami. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk malam ini kami akan tidur. Tuhan menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan yang segar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Horas kita pada malam ini adik-adik semuanya. Kita berusaha untuk merenungkan firman Tuhan dan kita bisa melakukannya di dalam hidup kita. Kita harus berani bercerita kepada orang lain tentang Tuhan kita yang luar biasa. Sampai jumpa di Horas yang akan datang, di hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.